Terima kasih oleh Tuhan, bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Dan izinkan saya memberikan panggilan beribadah seperti yang gembala itu berikan satu dengan yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan mengatakan setelah mereka ke sana, ya mereka dikatakan kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, biarlah seperti gembala ini kita boleh memenuhi panggilan Tuhan. Dan biarlah seperti gembala ini kita juga akan melihat bagaimana apa yang akan kita lihat. Itu seperti apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada setiap kita. Mari kita yang mengamini janji Tuhan, kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati untuk beribadah. Mari kita boleh beribadah mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Mari kita memulai ibadah Advent kita yang kedua dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada surga boleh menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hai malaikat dari surga, hai gembala di padang, hai para kaum yang saleh, hai jemaat sekalian, mari kita datang, kita menyembah Dia, Sang Kristus, Sang Raja, Tuhan kita. Hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia. Hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari katakan, hai kaum saleh, hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh.
masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga kami masih boleh hidup sampai saat ini. Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Sampai kami saat ini boleh sampai hampir di penghujung tahun. Kami akan kembali merayakan Natal. Tuhan, kiranya di Advent yang kedua ini. Kiranya sungguh Tuhan, kami sungguh dapat mempersiapkan hati kami. Untuk boleh kembali mengingat arti kelahiran-Mu bagi setiap kami. Secara khusus untuk setiap kami yang sudah menerima Engkau. Tuhan, kiranya sukacita-Mu boleh menyertai setiap kami. Di tengah segala kegalauan kami, di tengah segala pergumulan kami. Biarlah hati kami boleh penuh dengan luapan sukacita. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh datang memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Dan kiranya sungguh Tuhan melalui ibadah ini, kami pun boleh dikuatkan. Kami boleh kembali diingatkan akan pengharapan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Akan pengharapan yang sudah kami miliki jauh sebelumnya Tuhan di dalam Engkau. Dan pengharapan yang kekal yang Engkau selalu pegang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya sungguh Tuhan juga boleh menguduskan setiap kami. Walaupun pada saat ini Tuhan kami tidak berada di rumah-Mu. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena diri kami. Orang yang sudah Engkau tebus adalah bait-Mu. Engkau ada di dalam hati setiap kami. Maka kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Dan karena itu Tuhan biarlah kami datang kepada Engkau dengan sikap yang hormat, sikap yang takut, dan hati yang penuh dengan kemuliaan Engkau. Sehingga kami saat ini Tuhan boleh memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu sungguh boleh menyertai melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kedatangannya memberi sukacita bagi setiap kita. Walaupun saat ini mungkin kita masih terpisah, kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi mari itu tidak membatasi kita untuk kita boleh bersorak, memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita berikan segala kemuliaan bagi Dia. Kita pujikan gloria bagi Engkau Tuhan. Glory to God. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji Dia, gloria. Mari sekali lagi dengan sukacita kita katakan kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, gloria. Katakan we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all
you honor, we give you praise, Lord. Sekali lagi kita katakan, we give you glory. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Puji Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 3:16 bukanlah bagian yang asing bagi setiap kita. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia berikan anak yang tunggal untuk setiap kita. Duka cita kita menjadi sukacita. Tetapi sukacita Bapa menjadi duka cita baginya. Tetapi duka cita bagi Allah boleh memberikan sukacita kepada setiap kita. Karena itu kita bersyukur karena kasih Allah yang besar bagi setiap kita. Mari saat ini kita boleh siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini untuk mengingatkan betapa besar kasih Allah kepada setiap kita. Betapa besar. Besar Kasih-Mu Allah, kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus. Kau berikan Yesus padaku, Supaya kami tidak supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi kita katakan betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sembah Dia, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sekali lagi kita katakan betapa besar. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bawa sembah kita katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak
terima kasih karena Engkau boleh lahir Tuhan. Engkau meninggalkan surga. Engkau datang mencari setiap kami, memanggil. Dan setiap kami ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku. Sekali lagi kita katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom jemaat kasih oleh Tuhan, bersyukur kita boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Ya pada kesempatan sebelumnya Pendeta Andreas sudah boleh membawakan satu tema, kedatangannya membawa pengharapan. Dan tema kita pada hari ini yaitu bagaimana kedatangan Kristus membawa sukacita. Tapi mari sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita sekali lagi mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh sekali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, sehingga kami bukan hanya merenungkan mengenai sukacita, tapi sungguh-sungguh sukacita Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, persiapkanlah setiap kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kiranya sukacita-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-14. Ya, Lukas pasal kedua ayat 10 hingga ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita baru membaca satu bagian daripada Injil Lukas yang berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita mungkin pernah merenungkan bersama-sama bagaimana Lukas ketika dia berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus, dia menunjukkan betapa banyak sukacita yang hadir bersama-sama dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat bagaimana dua pasal pertama Injil Lukas itu berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus sampai Yesus 12 tahun di Bait Allah. Dan sepanjang dua pasal itu, saudara, kalau kita memperhatikan ada begitu banyak sukacita yang dicatat. Ya, kita menemukan Zakaria yang bersukacita, kita menemukan Maria yang bersukacita, kita menemukan Elisabet yang bersukacita, kita menemukan bayi Yohanes yang bersukacita, kita menemukan gembala yang bersukacita, kita menemukan malaikat yang bersukacita, kita menemukan tetangga-tetangga daripada Zakaria, Elisabet yang bersukacita. Nantinya kita menemukan Simeon yang bersukacita, kita juga menemukan Hana yang bersukacita. Saudara, begitu banyak. Betul ya? Hanya dalam dua pasal ya kita melihat begitu banyak sukacita itu muncul ya karena Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi pertanyaannya,
apa ya yang membuat kelahiran Yesus menjadi suatu momen yang begitu menimbulkan sukacita, bahkan sukacita yang sedemikian rupa. Pada hari ini melalui apa yang tadi kita baca, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dua hal yang membuat bagaimana kelahiran Kristus memberikan sukacita dan sukacita bagi setiap jenis manusia di dalam setiap kondisi kita. Ya, bukan cuma sekedar malaikat di surga, tapi bagaimana gembala itu juga bersukacita. Menunjukkan sukacita Kristus itu mengatasi segala perbedaan, mengatasi segala situasi. Tetapi apa yang membuat kelahiran Kristus begitu istimewa? Dua hal yang saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama. Yang pertama, ya kenapa kelahiran Kristus mendatangkan sukacita yang sedemikian rupa? Saudara, yang menarik justru karena kelahiran Kristus merupakan suatu kelahiran yang sangat sederhana. Bahkan kalau mau dikatakan kata hina itu lebih tepat daripada kata sederhana. Nah saudara, hal ini akan nampak dengan sangat jelas ya. Pada waktu kita membandingkan bagaimana Yohanes Pembaptis lahir dengan bagaimana Yesus lahir. Ya, Injil Lukas begitu ya memberikan kepada kita perbandingan yang jelas antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, antara yang membuka jalan begitu ya dengan yang dibukakan jalannya. Tetapi yang menarik pada waktu kita melihat bagaimana keduanya dilahirkan, kita melihat kok sepertinya terbalik ya. Yang membuka jalan itu lahirnya di kampung halaman. Betul ya? Sementara yang dibukakan jalannya, ya tuannya itu justru lahir di tempat yang jauh. Ya, saya percaya setiap kita mestinya sudah tahu ya bagaimana Kaisar Augustus mengeluarkan dekret ya untuk bagaimana setiap orang mendaftarkan dirinya di tempat kelahiran masing-masing. Dan karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka dia harus dari Galilea, ya dia harus kemudian turun ke Yudea, kemudian sampai di Bethlehem. Selama 3 hari perjalanan yang bisa dipastikan tidak nyaman, ya bahkan bagi laki-laki, apalagi bagi seorang wanita, apalagi bagi seorang wanita yang sedang mengandung. Dan kita percaya begitu ya, kalau mamanya merasa tidak nyaman, anaknya juga mestinya di dalam kandungannya merasa begitu. Betul ya? Sehingga pada waktu saya merenungkan hal ini, ya saya kembali teringat ya pada waktu saya masih 8 bulan di dalam kandungan mama saya. Ya mama saya pada waktu itu pergi ke pasar ya dengan menaik becak dan kemudian becaknya itu entah bagaimana jatuh ke sungai, ya jatuh ke Kaliwaron, begitu ya di Surabaya. Saudara, saya pasti tidak ingat pada waktu itu seperti apa ya. Tapi yang pasti kelihatannya saya langsung tidak betah, saya langsung minta keluar, begitu ya. Puji Tuhan masih bisa keluar. Ya, sehingga apa yang terjadi pada mamanya, ya itu tidak bisa tidak mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya, sehingga kalau Yohanes itu lahir di kampung halaman, Yesus harus lahir di tempat yang jauh, harus melalui perjalanan yang begitu tidak menyenangkan. Ya demikian juga kita melihat ya bagaimana Yohanes itu lahirnya di rumah. Yesus dikatakan apa tadi? Ya kepada gembala, engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan lampin, ya dibaringkan di palungan, tempat makan binatang. Ya Yesus lahir di kandang. Ya, demikian juga Yohanes lahir di antara para kerabat. Ya, sehingga pada waktu dia lahir, wah tetangga-tetangga bersukacita. Bahkan Maria ya hadir juga di sana. Tapi pada waktu Yesus itu lahir, yang hadir itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang hadir itu adalah gembala-gembala. Saudara, di sini kita menemukan suatu gambaran yang saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sudah sangat familiar. Betul ya? Tapi sekali lagi biarlah hal ini mengingatkan kita betul ya. Yang dikatakan di dalam Yesaya. Ya dikatakan apa di sana? Ketika Mesias itu lahir. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ya saudara, saya beberapa kali mengatakan ini sesuatu hal yang sangat menggerakkan saya. Ya dia bukan cuma seseorang yang sengsara, dia seseorang yang biasa untuk menderita kesakitan.
Ya, hari ini kita melihat ada orang yang kelahirannya mungkin sama sulitnya seperti kelahiran Tuhan Yesus. Ya, ada bayi-bayi yang misalnya dilahirkan pada waktu perang. Ya, sehingga kita bisa mengatakan kelahirannya itu mungkin tidak lebih mudah suasana atau situasinya ketimbang Tuhan Yesus dilahirkan. Betul ya? Demikian juga kita melihat ada orang-orang yang meninggalnya juga sangat sulit. Ya, dan yang pasti Yesus bukan satu-satunya orang yang meninggal di atas kayu salib. Ya, tapi kalau saya boleh mengatakan, saudara akan sangat sulit menemukan orang yang lahirnya di kandang sekaligus matinya di atas kayu salib. Ada? Ya, ada orang yang mungkin lahirnya dalam kondisi yang sulit, tapi meninggalnya ya jauh keadaan lebih baik. Ya, sementara ada orang-orang yang meninggalnya mungkin tidak mudah, tetapi pada waktu lahir itu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kita kan pasti mengatakan dalam bahasa Jawa ya, apes bener ya, malang sekali begitu ya. Kalau sampai lahirnya sudah susah, ya kemudian matinya juga begitu susah, dia salah apa? Nah, saudara, di sini kita melihat itulah yang kita temukan pada waktu kita melihat bagaimana Tuhan itu dilahirkan dan bagaimana Tuhan itu mati di atas kayu salib. Betul-betul seseorang yang sangat biasa ya dengan segala penderitaan, seseorang yang sangat akrab dengan apa yang namanya itu kesulitan. Dan saudara, sejauh mana kita menyadari ya, hal itu yang membuat kita hari ini sebagai orang Kristen. Apapun keadaan kita pada saat ini. Saudara, pada waktu kita mengingat bagaimana Tuhan kita lahir dan mati, ya saudara, saya percaya kita tidak akan bisa sampai hati ya mengatakan bahwa sukacita Tuhan itu perkecualian buat saya. Karena saya dalam situasi yang bahkan Tuhan pun tidak pernah mengalami penderitaan seperti saya. Betul? Ya, kalau Tuhan kita lahir di dalam semua kemewahan, ya dia besar, dia hidup dalam segala kelimpahan, dan dia meninggal dalam segala penghormatan. Ya, mungkin tema sukacita kurang relevan bagi kita hari ini. Betul ya? Yang pada masa COVID, ya sepertinya itu sukacita yang tidak pada tempatnya. Karena pada tahun ini kita menemukan banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang menderita, bahkan banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Sehingga tepatkah kita berbicara mengenai sukacita? Tapi kenapa sebagai orang Kristen kita mengatakan tetap tepat? Ya, kenapa kita mengatakan hal itu? Karena di sini kita melihat Yesus bukan lahir di dalam kemewahan. Ya, dia juga bukan besar di dalam segala kesenangan sebagai seorang anak raja. Dia juga bukan meninggal di dalam segala hormat. Sebaliknya justru yang benar. Sehingga justru dari sana kita bisa melihat itu kenapa sukacita, penghiburan yang Tuhan berikan itu berlaku bagi setiap kita. Undangan diberikan bukan hanya bagi yang beruntung saja. Tetapi sukacita Natal diberikan kepada setiap orang tanpa perkecualian. Nah saudara, pada waktu saya merenungkan hal ini, saya teringat kepada salah satu khotbah dari Tim Keller. Ya, mungkin sebagian saudara ada yang suka dengan khotbahnya ya. Tapi saudara tahu nggak ya bahwa Tim Keller itu ternyata ya surprise begitu ya. Sebelum dia menjadi hamba Tuhan, ya sebelum dia pernah menjadi dosen di Westminster Theological Seminary, ya kemudian dia menjadi gembala di gereja Presbyterian di New York. Ya tapi sebelumnya ternyata dia pernah latihan tinju. Begitu ya. Saudara kalau masih mengingat pendeta Eko ya pernah berkhotbah juga di Elion, dulu juga pernah itu latihan tinju begitu ya. Cuman saya tidak pernah tanya kepada dia bagaimana pada waktu pengalaman latihan tinju. Ya, Tim Keller pada waktu itu sharing, dia mengatakan pada waktu dia berlatih tinju ya, pelatihnya itu menekankan satu hal. Ya dari semua instruksi yang diberikan pastinya begitu ya karena pelatih, tapi dari semua instruksi yang diberikan ada satu instruksi itu yang terus diulang-ulang. Ya, instruksi yang seorang petinju tidak boleh lupa. Siapa yang di sini pernah latihan tinju? Ada beberapa ya mestinya ya. Ada yang tahu kira-kira apa? Ya, pesan yang paling tidak boleh dilupakan oleh seorang petinju adalah tangan ya. Begitu ya, posisi tangan. Ya, sehingga Tim Keller cerita selalu pelatih yang mengingatkan ya tangan harus seperti ini.
Begitu ya. Ya saudara yang pernah lihat tinju mestinya tahu begitu ya. Posisi ya mau seperti ini, mau seperti ini. Yang pasti adalah tangan mesti menutup. Ya saudara pernah melihat ada orang tinju kemudian posisinya seperti ini. Begitu ya. Paling banter kalau mungkin saudara pernah melihat Muhammad Ali ya. Kadang-kadang begini. Ya, itu untuk memancing. Ya, tapi itu pun dia perhitungkan jaraknya dan memang dia cukup pede dengan kecepatannya begitu ya, sehingga dia yakin bisa segera angkat pada waktu lawannya memukul. Tapi mestinya tidak ada ya. Ya, petinju yang kemudian posisinya itu seperti ini, apalagi dalam jarak dekat. Betul ya? Karena ya cari mati. Ya, sehingga itu kenapa pelatih tinjunya Tim Keller dan saya percaya juga pelatih tinju dimanapun ya mengatakan kamu mesti posisi seperti ini, jangan lupa begitu ya, sehingga siap untuk double cover, siap untuk menangkis ya karena kamu mesti menutup diri. Sehingga saudara saya sangat tersentuh pada waktu Tim Keller kemudian mengatakan saudara sadar posisi Tuhan Yesus pada waktu meninggal itu bagaimana? Ya, setiap kita pasti tahu Yesus mati di atas salib begitu ya. Tapi saudara tahu, saudara pasti tahu posisinya bagaimana kan? Tapi saudara tahu itu artinya apa? Ya, bukankah itu berarti suatu penerimaan? Ya, bukankah itu berarti suatu kesiapan, suatu kerelaan untuk menderita supaya kita boleh mendapatkan suatu sukacita? Ya, bukankah Yesus pada waktu meninggal, ya dia betul-betul di dalam posisi yang tidak berdaya. Dan dia di dalam posisi yang begitu menderita sekaligus. Dia di dalam posisi yang siap untuk menerima siapapun yang datang kepada dia. Dan saya percaya bukan kebetulan bahwa orang yang ternyata paling pertama datang kepada dia tidak lain tidak bukan adalah seorang perampok yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Saudara, pada waktu saya mendengarkan hal ini, ya saya sungguh-sungguh tergerak. Dan saya juga mengingat ya sejauh mana bukan cuma ternyata Yesus ketika di atas kayu salib. Ya dia sudah membuka diri kepada semua orang. Tapi bagaimana ketika dia lahir pun dia sudah membuka diri juga untuk semua orang. Ya, seperti tidak akan ada kesempatan untuk perampok ini ya. Ya, untuk bagaimana bisa bertobat kalau Yesus itu meninggal dengan segala prosesi, dengan segala kemuliaannya. Demikian pula tidak ada tempat bagi gembala, pasti tidak ada. Untuk orang Majus masih mungkin sih. Ya, kalau Yesus lahir di istana, orang Majus masih bisa dapat kesempatan untuk hadir. Ya, karena persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Ya, tetapi gembala tidak akan mendapatkan kesempatan apa-apa. Tapi di sini kita melihat Yesus pada waktu matinya, dia mengundang semua orang datang kepada dia. Yesus pada waktu lahirnya, dia mengundang semua orang untuk boleh datang kepada dia. Kenapa? Karena justru di sini kita melihat dia lahir di dalam kelahiran yang sedemikian hina. Dia mati di dalam kematian yang sedemikian dalam bahasa manusia itu tragis. Tapi sejauh mana kita juga menyadari yang kedua ya. Kenapa sukacita Natal itu sukacita yang sedemikian melampaui segala batas-batas pengalaman. Karena yang lahir bukan cuma kelahiran yang hina. Tapi juga bagaimana yang lahir pada hari Natal itu adalah juru selamat daripada umat manusia. Jadi dalam kelahiran Yesus kita melihat suatu paradoks. Ya, kelahiran yang begitu hina. Tapi sekaligus juga kelahiran yang sedemikian mulia. Ya, kelahiran yang bagaimana melibatkan para gembala. Tapi juga bagaimana kelahiran yang melibatkan para malaikat. Nah, saudara, kalau saya boleh mengatakan seringkali yang kedua, ini jauh lebih susah didrama natalkan. Amin. Ya, mendrama natalkan gembala, orang Majus itu masih mungkin. Ya, satu malaikat itu masih mungkin. Beberapa malaikat masih mungkin dengan beberapa anggota paduan suara, begitu ya. Tapi sejumlah besar malaikat yang memuji Tuhan bersama-sama. Saudara, sampai hari ini saya belum pernah melihat ada satu drama Natal yang sukses, yang menggambarkan kemuliaan yang terjadi pada waktu Tuhan itu turun ke tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga bahkan ada yang sampai mengatakan begitu ya, ini kelihatannya karangannya Lukas. Ya, mana bisa ada malaikat, apalagi sejumlah besar malaikat, kemudian nyanyi untuk menyambut bayi yang lahir.
Saudara, kadang-kadang Tuhan itu kita percaya dia itu bisa menebak apa yang manusia mungkin pikirkan. Begitu ya. Sehingga meskipun saya percaya mestinya tidak ada ya di antara saudara yang masih nanya, masa sih ada malaikat? Ya kok jadi seperti dongeng? Betul nggak sih? Begitu ya, Yesus itu lahir seperti diceritakan di dalam Alkitab. Kok sepertinya terlalu otherworldly begitu ya. Sampai ada malaikat pun menyanyi. Saudara, menariknya di sini kita melihat ya. Lukas mengatakan apa? Ketika malaikat itu berbicara kepada gembala, malaikat itu mengatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa hal ini penting? Ya, karena jikalau malaikat itu tidak ada. Ya, jikalau cerita ini hanya merupakan karangannya Lukas. Pertanyaan sederhana yang izinkan saya melontarkan adalah, kenapa yang dikatakan malaikat itu bisa menjadi kenyataan? Ya, jangan takut, sebab hari ini lahir kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, pada waktu Yesus lahir, bangsa mana yang merayakan kelahirannya? Bahkan ya pada waktu Injil Lukas itu dituliskan, begitu ya, bangsa mana ya yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Indonesia? Ya, atau bangsa Tionghoa? Ya, atau bangsa mana? Tidak ada. Ya, pada waktu Yesus lahir ya tidak ada bangsa mana-mana. Ya, kecuali gembala kemudian orang Majus. Pada waktu Injil Lukas dituliskan begitu ya, ya Injil sudah tersebar. Tapi ya yang pasti tidak ada yang ragu kan, belum sampai Indonesia, belum sampai ke Tiongkok, belum sampai kemana-mana. Tapi saudara, hari ini kita melihat, ada yang mau membantah perkataan malaikat tadi? Ya, bahkan hari ini kita online pun kita akan usahakan, kita akan bagaimana memikirkan untuk mengadakan satu ibadah Natal yang sungguh-sungguh begitu ya, yang mendatangkan sukacita. Online pun masih dibelain. Ya, dan saya percaya bukan cuma Elion yang sungguh-sungguh akan mempersiapkan ibadah Natal untuk Tuhan begitu ya. Online pun itu tidak meniadakan semangat kita untuk memberikan sukacita Natal. Ya, sehingga pertanyaan yang menarik ya, kalau misalnya malaikat ini tidak ada, ya sehingga ini semua cuma karangan Lukas begitu ya, kok bisa benar, begitu ya? Dan kok bisa COVID pun tidak membatalkan sukacita Natal, ya? Masuk akalkah itu? Ya, sehingga mana yang masuk akal? Ya, sehingga di sini kita melihat, kita percaya. Ya, tapi juga sejarah dan bahkan hari ini, tahun ini pun mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Anak ini lahir, dia akan mendatangkan sukacita yang besar yang bahkan mengatasi virus. Begitu ya. Dan sukacita besar ini bukan hanya untuk satu bangsa tertentu, bukan hanya untuk satu suku bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa. Dan saudara, hari ini, dan khususnya tahun ini, ya kita melihat penggenapannya yang bahkan lebih nyata dari tahun yang lalu. Amin. Kenapa? Ya, karena di sini kita melihat, karena yang lahir bukan cuma sekedar kelahiran yang hina. Ya, tadi saya mengatakan orang yang lahirnya susah itu ada. Ya, meskipun yang lahir susah, mati susah itu langka, begitu ya. Tapi apa yang membuat kelahiran Yesus mendatangkan sukacita yang besar, bukan hanya karena kelahirannya itu sedemikian sulit, tapi juga karena yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Ya, dikatakan apa? Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara, sekali lagi ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tidak pernah ada di tempat lain di dalam kitab suci, di mana tiga sebutan ini muncul bersama-sama. Ya, satu-satunya. Ya, di mana tiga sebutan itu muncul bersama-sama hanya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Yesus adalah juru selamat. Yang berarti dia datang bukan cuma sebagai seorang guru. Ya, dia datang bukan cuma sebagai seorang penolong. Ya, dia datang bukan cuma sebagai seseorang yang mencerahkan, begitu ya. Tidak.
Ya, menolong dengan menyelamatkan itu tidak sama. Ya, menolong itu bagaimanapun yang menentukan adalah yang ditolong. Ya, sehingga kalau yang ditolong itu tidak mau, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena mau sebaik apapun maksud kita, kita menolong. Tetapi menyelamatkan itu berarti yang menentukan adalah yang mengerjakan. Berhasil tidaknya bukan ditentukan oleh yang akan diselamatkan. Tapi berhasil tidaknya itu ditentukan oleh yang menyelamatkan. Ya, sehingga kenapa kelahiran Kristus itu sedemikian luar biasa menimbulkan sukacita. Ya, karena di sini kita melihat manusia kalau cuma ditolong itu tidak bisa. Ya, karena kita terlalu ya bahkan Alkitab mengatakan sudah mati di dalam dosa. Ya, kita terlalu tidak punya apa-apa. Ya, untuk saudara bisa ditolong itu at least saudara mesti punya sesuatu. Begitu ya. Tapi bahkan Alkitab mengatakan tekad untuk diselamatkan pun kita tidak ada. Ya, karena kita sudah mati di dalam dosa. Sehingga kalau Yesus datang sebagai penolong, kita tidak mempunyai pengharapan, kita tidak mempunyai alasan untuk bersuka cita. Tapi kita bersyukur Yesus datang sebagai juru selamat. Ini yang pertama. Ya, demikian juga Alkitab mengatakan juru selamat ini siapa? Juru selamat itu Kristus. Nah, saudara, kita mungkin bingung ya, apa sih bedanya juru selamat, Kristus, Tuhan? Ya, sepertinya cuma 3 kata yang dipakai bersama-sama supaya kelihatan pegah begitu ya, supaya kita kelihatan mulia. Saudara, tidak. Ya, masing-masing mempunyai penekanan-penekanan yang berbeda. Ya, juru selamat tadi kita sudah melihat ya, bagaimana ya berarti Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi dalam perjanjian lama bagaimana juru selamat itu dikaitkan dengan Allah itu sendiri. Ya, sehingga hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Di perjanjian baru bagaimana juru selamat itu dikaitkan dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa juga dikatakan dia adalah Kristus? Ya, kalau juru selamat jelas ya, dia yang menyelamatkan. Kalau Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kenapa itu penting? Ya, dari 3 kata ini, ya mungkin kalau saya boleh mengatakan, gelar yang kedua, ini yang kita mungkin kita sangat akrab sih, Yesus Kristus begitu ya. Tapi mungkin kita malah menganggapnya sebagai nama belakang ya. Kristus itu apa? Kristus itu nama belakangnya Yesus. Nama depannya adalah Yesus. Artinya apa? Ya pokoknya nama belakangnya Yesus. Ya kalau juru selamat kita jelas. Kalau Tuhan sudah sangat jelas. Tetapi di sini kita melihat Yesus disebut sebagai Kristus juga. Apa artinya? Kristus ya itu mempunyai arti yang diurapi. Saudara, kenapa hal ini penting? Karena pada waktu dikatakan bahwa Mesias ini adalah yang diurapi, itu mengandung 2 hal. Ya, yang pertama, ya pada waktu dikatakan Mesias itu yang diurapi, berarti itu menunjukkan Yesus tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai juru selamat. Ya, yang diurapi, ya itu berarti ada yang mengangkat dia sebagai juru selamat. Ya, Yesus adalah yang diutus oleh Allah itu sendiri untuk menyelamatkan kita, dan dia diurapi berarti dia disahkan ya oleh Allah sebagai juru selamat kita. Dan bagaimana Allah mengesahkan dia sebagai juru selamat? Dengan menunjukkan bagaimana dia menggenapi ya janji-janji Mesias yang sudah tercatat dari sejak perjanjian lama. Saudara, perhatikan sekali lagi. Ya, malaikat itu mengatakan apa? Malaikat itu mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, dari kalimat ini, ya kalau saya boleh mengatakan, seringkali yang paling sering diabaikan adalah di kota Daud. Kenapa dikatakan di kota Daud? Apakah cuma sekedar memberitahukan kita bahwa kedatangannya itu di Bethlehem? Yang menarik justru Matius yang mencatat Bethlehem. Ya, Lukas mencatat kota Daud. Ya, sehingga seringkali oh ya kota Daud maksudnya Bethlehem begitu ya. Tapi kenapa di sini Lukas secara khusus mencatat hal ini? Ya karena sekali lagi, seperti tadi saya mengatakan, Yesus itu sebagai Mesias bukan dia ngaku-ngaku sendiri, mengangkat-ngangkat diri sendiri, tidak.
tapi dia adalah yang diurapi, dia adalah yang disahkan. Dan di sini kita melihat sesuatu hal yang penting. Yesus lahir di kota Daud karena memang Mesias menurut perjanjian lama itu harus lahir di kota Daud, karena Mesias menurut perjanjian lama itu merupakan keturunan Daud. Sehingga pada waktu Lukas mencatat Yesus lahir di kota Daud, ini mengandung sesuatu pengertian yang sangat penting, yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah juru selamat itu, bukan yang ngaku-ngaku juru selamat, karena dia menggenapkan apa yang perjanjian lama nubuatkan berkenaan dengan Mesias. Ya, sehingga Yesus adalah juru selamat. Ya, tetapi dia bukan sekedar yang ngaku juru selamat, tapi dia menggenapkan perjanjian lama dengan dia lahir di kota Daud, dan bukan cuma itu. Ya, Alkitab juga mengatakan juru selamat ini yang menggenapkan perjanjian lama ini, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Kyrios. Ya, Kyrios, ya kata Yunani yang dipakai untuk menerjemahkan apa yang di dalam perjanjian lama itu dipakai untuk menyebut Yehova. Ya, sehingga di sini kita melihat ya siapakah yang lahir, kenapa begitu mulia? Karena yang lahir itu adalah anak Allah yang turun menjadi manusia, dan itu kenapa dia bisa menyelamatkan kita. Dan itu kenapa dia bisa menjadi sumber pengharapan bagi setiap kita. Ya, karena untuk menolong itu sulit. Untuk menyelamatkan apalagi. Untuk menyelamatkan dari dosa. Kalau bukan Allah sendiri yang turun menjadi manusia, saudara, kita sungguh-sungguh tidak berpengharapan. Dan orang yang tidak berpengharapan, sukacitanya pun merupakan suatu sukacita yang semu. Amin. Ya, tapi kenapa sukacita Natal itu sejati? Karena yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat yang sudah dinubuatkan, yang menggenapkan nubuat. Dan Allah itu sendiri yang turun untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga itu kenapa saya boleh dengan berani mengatakan, ya, apapun pergumulan saudara pada hari ini, tidak ada loh. Ya, tidak ada yang membuat kita bisa mengatakan sukacita itu bukan untuk saya. Ya, kalau kita mengatakan itu, berarti tadi saya mengatakan yang pertama, kita mungkin kurang menyadari ya. Ya, saudara tidak lebih terbiasa menderita dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Percayalah. Dan yang kedua, berarti kita juga tidak sungguh-sungguh mengenal siapa yang datang yang boleh memberikan pengharapan bagi setiap kita. Ya, sehingga saudara, pada waktu saya menggumulkan firman ini, ya, satu hal yang awalnya membuat saya bergumul untuk menyampaikan. Karena saya bukannya tidak tahu, banyak di antara kita yang ada pergumulan. Betul ya? Masa-masa COVID ini masa-masa yang penuh dengan pergumulan, dan untuk Elion sendiri begitu ya, kita menyaksikan begitu bagaimana saudara-saudara seiman kita meninggalkan kita. Ada yang karena COVID, ada yang karena penyebab yang lain. Betul ya? Sehingga Pak Junaidi yang seringkali menyampaikan pengumuman begitu ya, di akhir ibadah pernah mengatakan dia kadang-kadang sambil menyampaikan pengumuman sambil susah hati. Ya, karena kok hampir setiap minggu kami ikut berduka cita. Kami ikut berduka cita. Ya, sehingga di satu sisi pada waktu saya mendengarkan ini, wah berarti menyampaikan pengumumannya sungguh-sungguh ya. Ya, sehingga bukan cuma sekedar formalitas kami ikut berduka cita begitu ya, tapi sampai dia sendiri merasa susah hati ini. Ya, berarti sungguh-sungguh menyampaikan. Tapi di sisi yang lain betul ya. Ya, kita melihat sepertinya belakangan begitu banyak ini yang meninggalkan kita. Dan bahkan yang meninggalkan kita bukan karena COVID begitu ya, tapi karena begitu banyak penyebab yang lain. Ya, sehingga pada waktu saya mempersiapkan hal ini, saudara, jujur saya kadang-kadang juga bertanya, ini masih ada nggak sih? Betul nggak sih sukacita begitu ya untuk setiap kita begitu ya, yang di dalam pergumulan yang tidak mudah. Ada di antara saudara yang saya tahu Tuhan masih berkati begitu ya, amin. Ya, sehingga apakah memang firman ini hanya untuk sebagian orang saja? Nah, saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, ya saya boleh mengamini bahwa tidak ya. Sukacita Natal diberikan kepada setiap kita. Karena yang lahir adalah juru selamat yang boleh memberikan pengharapan bagi setiap manusia. Sehingga pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, ada salah seorang jemaat juga yang baru orang tuanya meninggalkan kita, begitu ya.
Sehingga pada waktu saya merenungkan, ini mau menyampaikan firman Tuhan apa ini? Ya, untuk tutup peti dan juga untuk kremasinya. Tuhan boleh memimpin saya mengingat kitab Amsal. Di mana Amsal mengatakan bagaimana nama baik itu lebih berharga daripada minyak yang mahal. Tapi kemudian Amsal juga mengingatkan kita. Ya, bagian Amsal yang lain yang muncul di dalam pemikiran saya adalah Amsal pasal kedua yang mengatakan orang bebal mati. Ya, orang berhikmat juga mati. Ya, sehingga orang berhikmat mungkin memang dihormati lebih lama. Tapi ya sama-sama tidak ada penghormatan yang kekal. Ya, sehingga apakah ini Amsal sedang berkontradiksi? Ya, tadi yang pertama mengatakan nama baik lebih baik. Ya, nama baik lebih baik daripada minyak yang harum. Tapi sekaligus mengatakan dua-dua mati kok. Ya, dan tidak akan dikenang selama-lamanya. Betul ya? Sehingga kalau orang tua kita baik, kita mengenang mereka, tapi anak kita bisa mengenang orang tua kita seperti kita mengenang mereka. Ya, kita bisa mengenang kakek kita seperti orang tua kita mengenal papa mama mereka. Belum lagi kalau cucunya, belum lagi kalau cicitnya. Begitu ya? Sehingga betul Amsal mengatakan mau baik, mau tidak baik, ya, mau hikmat, mau bebal, begitu ya. Tidak ada kenangan yang abadi. Kenapa? Ya karena kita adalah debu yang kembali menjadi debu. Ya karena kita adalah orang yang berdosa. Ada orang berdosa yang lebih baik dari yang lain. Ya, tetapi orang berdosa yang lebih baik atau yang kurang baik sama-sama berdosa. Ada orang berdosa yang lebih berhikmat daripada yang lain. Tapi orang berdosa yang berhikmat maupun yang bebal sama-sama juga berdosa. Sehingga jikalau tidak ada keselamatan, mau apapun, itu saudara tetap debu yang kembali menjadi debu. Satu hal yang luar biasa yang dibawa oleh kelahiran Kristus adalah pengharapan. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang percaya yang meninggal itu bukan lagi cuma digambarkan sebagai debu, tetapi sebagai benih. Yang justru ketika mati itu bagaimana bisa berbuah. Sehingga kalau tadi di luar Kristus mau baik, mau tidak baik. Ya tidak ada kenangan yang kekal. Ya baik dikenang lebih lama sedikit. Begitu ya. Tapi tidak ada kenangan yang kekal. Tapi di dalam Kristus kita bukan hanya sekedar akan dikenang. Tapi kita akan bangkit. Dan kita akan bertemu dengan orang yang kita kasihi yang sudah meninggalkan kita. Dan bagi kita kalau kita dipanggil terlebih dahulu, kita juga akan bertemu dengan orang yang hari ini kita tinggalkan. Kenapa? Ya karena satu-satunya ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena yang lahir pada hari Natal adalah juru selamat. Bukan cuma penolong, bukan cuma penghibur, bukan cuma sekedar yang menunjukkan jalan. Dia adalah juru selamat bagi saudara dan saya. Itu kenapa kematian pun ya tidak membuat orang Kristen mengatakan sukacita Natal tidak berlaku untuk saya pada tahun ini. Sehingga saudara, biarlah sebelum kita akan bersama-sama menyambut Natal yang sudah sebentar lagi kita akan songsong. Biarlah kita boleh merenungkan bersama-sama ya. Adakah sukacita Natal di dalam hati kita pada hari ini? Apapun situasi saudara, apakah saya terlalu lancang? Atau terlalu berani, atau terlalu kurang mengerti saudara ketika saya mendorong setiap kita untuk boleh kembali melihat sukacita Natal di dalam hati kita. Sejauh mana kita menyadari ya bahwa kita mempunyai juru selamat yang terbiasa untuk menderita. Mulai lahir sampai dia mati. Dan sejauh mana kita menyadari kita mempunyai juru selamat yang memberikan pengharapan kepada setiap kita. Sehingga si debu ini tidak hanya kemudian kembali menjadi debu, tapi boleh menjadi benih yang pada waktunya akan dibangkitkan dan yang akan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan setiap orang yang kita kasihi. Kiranya pengharapan itu ada atas kita. Kiranya sukacita itu ada atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kalau Tuhan sungguh-sungguh boleh memberikan kepada kami satu sukacita yang bahkan tidak bisa digagalkan oleh virus dan bahkan tidak bisa digagalkan oleh maut. Ampunilah kami ya Tuhan,
kalau seringkali sukacita di dalam hati kami bukan sukacita Natal. Ampunilah kami ya Tuhan kalau seringkali kami menganggap Tuhan membiarkan kami menderita sementara Engkau tidak pernah mengalami penderitaan yang kami alami. Padahal sebetulnya ya Tuhan tidak ada di antara kami yang lebih terbiasa menderita ketimbang Tuhan sendiri. Dan ampunilah kami ya Tuhan kalau seringkali kami lupa bahwa pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang bahkan mengatasi kematian itu sendiri. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini izinkanlah hamba-Mu juga berdoa bagi setiap kami yang di dalam pergumulan. Dan bahkan pergumulan yang sangat-sangat nyata. Dan bahkan pergumulan yang kami sendiri tidak tahu jalan keluarnya apa. Dan bahkan pergumulan yang kami sendiri tidak tahu bagaimana kami bisa mengatasinya. Ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan masih boleh berada di tengah-tengah kami. Biarlah berita kebenaran yang disampaikan Tuhan boleh pakai untuk sekali lagi boleh meneguhkan iman kami. Dan biarlah kami boleh menantikan bagaimana juru selamat kami tidak kekurangan kuasa untuk melepaskan kami dari apapun situasi yang kami hadapi pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah sungguh bukan sekedar suara manusia yang sebentar akan berlalu. Tapi biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan sukacita Natal yang diberikan kepada Allah yang mau turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dan menjadi juru selamat. Itu yang boleh nyata di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari ya bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita mau mengakukan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa sukacita Natal berbeda dengan sukacita dari dunia ini. Kita bersyukur sekalipun di tengah pergumulan dunia ini, tetapi sukacita Natal, ketika kita memiliki Natal itu, maka kita memiliki sukacita sepanjang hidup kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan sambil kita menaikkan sebuah pujian yang mengingatkan kita akan berita Natal yang membawa sukacita.
naikkan baitnya yang kedua. Semua bernyanyilah puji raja, segala raja ya ciptakan alam semesta, menebus kita semua. Girang, 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 Raja Sorga telah lahirlah. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini yang boleh kami ikuti, dan kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai, dan kiranya sungguh firman-Mu juga yang boleh kami dengar, boleh menjadi kekuatan, peringatan, pengingat bagi setiap kami Tuhan akan sukacita yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Dan kiranya Tuhan juga kiranya menerima apa yang boleh kami persembahkan kepada Engkau sebagai bukti iman kami atas pemeliharaan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya segala puji, hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memelihara kita, kiranya boleh menyatakan damai sejahtera-Nya di dalam hati kita, memampukan kita untuk boleh menikmati sukacita di dalam apapun keadaan kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur ibadah Advent kita yang kedua boleh berjalan dengan baik. Kiranya sukacita Natal senantiasa ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati. Setiap kita setuju bahwa selama pengharapan masih ada, maka seseorang akan bisa bertahan di dalam kesulitan yang ia hadapi. Tetapi jikalau pengharapan sudah lenyap, maka kekuatannya pun akan menjadi sirna. Pasalnya, pengharapan bukanlah sesuatu yang dapat kita lihat saat ini. Firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang telah dilihat, bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang telah dilihatnya. Bersyukur melalui hari Natal kita terus diingatkan bahwa pengharapan itu bukan hanya hadir, tetapi lahir. Dalam Yesus pengharapan itu bukan hanya nyata, tetapi juga mempunyai sebuah nama. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus yang mau lahir di dalam dunia yang penuh dengan dosa, masalah, dan sakit penyakit, dan yang telah memberikan kita pengharapan yang sejati bagi yang percaya kepadanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama tentang pembagian souvenir Natal gabungan akan dimulai besok. Jadi satu keluarga dapat 1 souvenir. Lalu Natal gabungan sendiri akan diadakan pada tanggal 24 Desember jam 7 malam. Ini kita akan mengadakan dengan setting premier. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa tepat waktu jam 7 malam. Lalu yang berikutnya Rabu 9 Desember pukul 7 malam online prayer meeting yang terakhir. Kita akan mendengarkan Pendeta Hendy Sutrisno mengenai panggilannya sebagai hamba Tuhan. Lalu yang berikutnya persembahan Natal, sekali lagi kita mengingatkan untuk memberikan nominal Rp25 di belakang persembahan Natal supaya kita bisa membedakan dari persembahan yang lain. Lalu berita suka yaitu Saudara T. Rahmat Triatmojo Teguh dan Saudari Jennifer Angelina Gunawan akan melaksanakan kebaktian pemberkatan nikah pada Minggu tanggal 13 Desember jam 12 siang. GKA Elion Satelit silakan memberikan dukungan bagi jemaat yang mau menghadiri pernikahan ini. Baik, demikian pengumuman pada hari ini. Salam sehat selalu, stay home, stay safe, God bless you.